Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan ada 6 daerah baru yang masuk kategori resiko tinggi penyebaran COVID-19 atau zona merah. Meskipun begitu, pemerintah juga mengumumkan penurunan tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat. 6 daerah baru yang masuk kategori zona merah di Jawa Barat ialah Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Kabupaten Karawang masuk dalam perhatian khusus di mana sudah 6 pekan berturut-turut masuk ke zona merah COVID-19. Sementara itu terkait tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat, pemerintah mengumumkan hingga Selasa 19 Januari 2021 tingkat keterisian mencapai angka 72% atau menurun jika dibandingkan pada pekan sebelumnya yang mencapai angka 78%. Dua daerah di Bandung Raya kembali masuk zona merah COVID-19 di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara di Kota Bandung, angka kasus COVID-19 terus bertambah dan keterisian rumah sakit COVID-19 hampir mencapai 90%. Saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Franky Wijaya di Bandung, Jawa Barat. Franky, bagaimana rumah sakit dan juga respon begitu dari tenaga kesehatan melihat kenaikan jumlah keterisian rumah sakit yang masih tinggi? Ya, selamat siang Lady. Ya, terkait adanya keterisian tingkat rumah sakit khususnya untuk pasien isolasi dan juga ICU bagi COVID-19 sendiri, memang pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Senin lalu memang menurunkan adanya penurunan tingkat keterisian dari sebelumnya 78% menjadi hanya 72%. Meskipun demikian, angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO, yaitu yang maksimal hanya 60%. Dan jika kita lihat dari keterisian di rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit RSIS Bandung yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama pasien COVID-19 di Jawa Barat. Per hari ini memang dari tingkat keterisian sendiri berada di angka sekitar 43%. Memang jika dilihat ini cukup rendah, namun rendahnya tingkat okupansi ini bukan karena jumlah pasiennya berkurang, namun karena adanya penambahan ruang isolasi dan juga ruang ICU yang dilakukan sejak minggu lalu. Jika sebelumnya ruang ICU untuk pasien COVID-19 hanya berjumlah 12, sekarang sudah ditambah menjadi 40. Dan kemudian ruang isolasi dari yang sebelumnya berjumlah 144 tempat tidur ruang isolasi, ini bertambah menjadi sebanyak 238. Ini yang membuat jumlah dari okupansi rate di RSIS Bandung seakan-akan turun padahal tidak. Sementara jika kita lihat di Kota Bandung, di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang merupakan salah satu lokasi ruang isolasi bagi pasien tanpa gejala di Kota Bandung. Dari total 70 tempat tidur ini, sekitar 60 tempat tidur ini sudah terisi. Artinya angka ini cukup tinggi dan hampir menepati maksimal. Namun pihak rumah sakit sendiri mengaku saat ini tengah menyiapkan rencana untuk melakukan penambahan tempat tidur sejumlah 50. Sehingga nantinya jika penambahan ini terrealisasi akan ada sebanyak 120 tempat tidur yang tersedia untuk RSKIA. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sebenarnya juga sudah mengaktifkan rumah sakit darurat Secapa AD yang sejak minggu lalu sudah digunakan. Dan dari total 180 tempat tidur yang tersedia Secapa AD saat ini sudah terisi sebanyak 34. Artinya walaupun baru digunakan selama 1 minggu, sudah ada yang berisi. Artinya memang jika kita lihat kondisi secara keseluruhan, kasus COVID-19 di daerah, khususnya di wilayah Bandung Raya ini bisa dibilang cukup tinggi. Dan satu lagi Lady, jika kita lihat memang ada penambahan di Kabupaten Bandung. Salah satunya di tingkat okupansi rumah sakit ini bisa terlihat memang sejak masuk zona merah ada kenaikan dari tingkat keterisian, yaitu sebesar sekitar 80% dari total 6 rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung. Sebagai langkah antisipasi jika memang terjadi terus angka lonjakan pasien COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung sendiri sudah menyiapkan 1 buah rumah sakit baru yang mungkin bisa melakukan penambahan sebanyak 150 hingga 200 rumah sakit yang rencananya akan bisa digunakan mulai akhir bulan Januari ini. Dan jika kita bicara tentang tenaga kesehatan bagaimana kondisinya mengingat kasus pasien ini terus banyak, memang sejak bulan Maret 2020 lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membuka pendaftaran relawan tenaga kesehatan. Artinya memang pemerintah Provinsi Jawa Barat selain mengandalkan tenaga-tenaga langsung yang bekerja di rumah sakit pemerintah, ini juga melakukan open recruitment untuk relawan tenaga kesehatan, baik itu perawat, dokter, dan juga tenaga administrasi untuk membantu kekosongan dan kekurangan tenaga di rumah sakit yang menangani COVID-19 di Jawa Barat. Lady. Tadi
Berarti Anda katakan bahwa di Bandung Raya ini memang semakin meningkat begitu ya jumlah kasus positif COVID-19 di sana. Apa sebenarnya faktor yang memicu meningkatnya kasus positif di sana? Apakah memang protokol kesehatan yang kurang atau klaster mana begitu yang paling banyak ditemukan di sana yang menyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak di Bandung? Ya. Jika kita melihat kasus di Kabupaten Bandung yang sebelumnya berubah dari zona oranye kemudian melompat menjadi zona merah, ini memang berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sendiri, klaster keluarga ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dari peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung. Dan jika kita melihat secara keseluruhan di Jawa Barat, pada Senin lalu pada Senin lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri mengumumkan survei terkait kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ada di 27 kabupaten kota. Dan hasilnya memang berdasarkan survei tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ini berada di angka 70%. Artinya masih ada sekitar 30% masyarakat yang belum patuh untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Dan kota dengan jumlah kepatuhan terendah ialah berada di kota Depok, sebesar 50%. Dan saat ini Depok juga masuk ke zona merah. Dan jika saya lihat, saya saat ini berada di kota Bandung, memang kondisinya sendiri sudah kembali ramai seperti normal. Meskipun PSBB sudah diterapkan dari mulai 11 hingga 25 Januari nanti, namun memang nampaknya di jalan dan mobilitas warga sendiri masih cukup ramai, terutama di pasar-pasar tradisional, di mana masyarakat sendiri masih banyak yang abai tidak menggunakan masker. Sementara itu, Satpol PP maupun polisi dan TNI dan tim Satgas yang selalu melakukan razia ataupun operasi justisi sendiri mengaku memang sedikit kewalahan jika harus terus-menerus memantau titik-titik rawan yang ada di Kota Bandung, karena Kota Bandung sendiri cukup besar sementara jumlah personilnya ini cukup sedikit. Oleh karena itu, pemerintah sendiri meminta kepada masyarakat, baik itu tingkat RT dan RW, untuk mengedukasi masyarakatnya sendiri agar paling tidak mengajarkan ataupun mematuhi protokol kesehatan dari tingkat yang paling kecil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lady. Baik, terima kasih Franky Wijaya, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.